Perkenalkan, nama saya Valentinus dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar ekonomi. Menurut definisi ilmu ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar yang melahirkan ilmu ekonomi adalah 1. Kelangkaan sehubung dengan keinginan manusia, di mana penyediaan sumber daya yang tersedia saat ini tidak cukup. Maka perlu di output perekonomian yang ada untuk dapat menghasilkan banyak barang dan jasa. 2. Pilihan. Sumber daya langka, maka masyarakat menghadapi persoalan untuk memutuskan apa yang akan diproduksi dan bagaimana membagikan hasil produksinya di antara anggota masyarakat. Biaya kesempatan. Keputusan untuk memperoleh dari suatu barang, di mana harus membuat suatu keputusan untuk memperoleh barang lain dalam jumlah yang lebih sedikit. Maka setiap kali seseorang harus untuk membuat sebuah pilihan, orang tersebut harus membayar biaya oportunitas. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa. Kegunaan, konsumsi, dan permintaan. Manusia atau seseorang memerlukan barang dan jasa karena barang dan jasa memberikan kepuasan hati, manfaat, dan berguna secara langsung maupun tidak langsung. Permintaan. Kurva permintaan adalah berbagai jumlah barang yang akan dibeli seorang pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan menurut para ahli. Dalam ilmu ekonomi, istilah permintaan (demand) mempunyai arti tertentu, yaitu selalu menunjukkan pada suatu hubungan tertentu antara jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh orang dan harga barang tersebut. Permintaan terbagi menjadi dua macam, ialah 1. Permintaan absolut, 2. Permintaan efektif. Permintaan absolut disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Permintaan efektif harus disertai dengan kemampuan membeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi demand. 1. Harga barang itu sendiri, di mana harga barang atau jasa itu sendiri yang berpengaruh pada jumlah yang diminta. Ketika harga barang itu naik, maka demand turun. Sebaliknya, ketika harga turun, maka demand akan naik. 2. Pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, maka demand juga akan naik. Ketika pendapatan turun, maka itu juga turun. 3. Intensitas kebutuhan, di mana maksudnya adalah semakin penting barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen, maka jumlah permintaan semakin meningkat. 4. Populasi, jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka demandnya akan semakin tinggi. Selera itu tergantung dari konsumen tersebut, maka peningkatan atau jenis barang dan jasa akan meningkat permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan barang yang dipinta. 1. Ketika ada perubahan pada harga barang itu sendiri, akan menyebabkan kurva mengalami penggerakan di sepanjang kurva permintaan. 2. Penggeseran kurva ke kanan maupun ke kiri. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar yang kemudian dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu.
Hukum penawaran: semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit barang yang tersedia ditawarkan. Faktor-faktor mempengaruhi penawaran. 1. Biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan jual barang, sehingga akan berpengaruh terhadap penawarannya. Misalkannya, barang produksi tinggi, maka harga yang akan dijual ke konsumen itu akan tinggi barangnya. 2. Teknologi. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka semakin banyak jumlah yang ditawarkan atau semakin banyak ditawarkan ke konsumen. 3. Harapan akan harga masa depan. Jika produsen memperkirakan harga di masa depan akan naik, maka penawaran di saat ini akan dikurangi. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori produksi. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi menjadi hasil produksi. Dalam teori produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya produksi yang tidak terlihat dalam laporan keuangan, sedangkan biaya produksi Excel merupakan biaya produksi yang terlihat dalam laporan keuangan. Contoh dari biaya produksi adalah biaya kesempatan, sedangkan contoh dari biaya produksi adalah biaya akuntansi dan biaya ekonomi. Biaya produksi jangka pendek. Terdapat 3 konsep untuk mempelajari biaya produksi jangka pendek, yaitu 1. Biaya total. 2. Biaya rata-rata. 3. Biaya marginal. Yang B. Biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi untuk jangka panjang bersifat adalah variabel. Biaya produksi yang terkait dengan biaya produksi jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Biaya total adalah jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh input produksi. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit produk. Barang marginal merupakan tambahan biaya yang ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan memperoleh kapasitas produksinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi perilaku perusahaan. Perilaku perusahaan adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap masyarakat dalam melaksanakan tugasnya yang di dalam memuatkan etika bisnis dan perilaku seluruh dalam mencapai tujuan. Visi dan misi perusahaan antara lain termasuk ke etika hubungan antara perusahaan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.